Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awsana bil iman bihi wa taqwahu haqqa tuqatih. والذي جعل شهر رمضان أفضل شهوره ثم جعل صيام نهاره وقيام ليله من سنته وسنة رسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه ولا نتوكل إلا عليه وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا ومحمدا سيد أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن اهتدى بهديه أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Al-Wahyu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayatnya ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Inna iddatas syuhur, kata Allah, sungguh bilangan tahun dalam setahun, tentu maksudnya indallah, bagi Allah, sejak dari sisi Allah itu isna asyara syahran, hanya 12 bulan. Tentu yang dimaksud adalah bulan-bulan Qamariyah. Kenapa bulan Qamariyah yang menjadi acuan dalam ajaran syariat kita? Para ulama umumnya berpendapat bahwa tanda-tandanya nyata, sehingga ajaran Islam itu harus mempunyai tanda-tanda nyata, bukan hanya khayalan. Setiap bulan kita harus melihat yang tanggal pertama sangat kecil, kemudian membesar-besar sampai tengah bulan bundar lengkap, berikutnya menurun lagi sampai habis. Kalau penanggalan matahari tidak kelihatan itu, jadi tanggal 1 ya bundar, tanggal 2 bundar, dan lain sebagainya. Maka ketika mereka bertanya kepada Rasulullah, yas'alunaka anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang proses terjadinya bulan sabit itu. Mereka pernah bertanya tentang ini. Tapi arahnya adalah mengapa demikian. Jadi memerlukan ilmu, dan ilmunya kalau saat ini namanya ilmu falak, hari ini juga ilmu falak, tapi istilah latinnya kalau sekarang kan astronomi. Jadi posisi planet, bulan, matahari, bumi itu tentu berbeda, dan itu yang mempengaruhi adanya tanggal
bulan-bulan Qamariyah itu. Namun saat itu Rasulullah diperintahkan untuk tidak menjawab dengan itu. Karena saat ini mungkin masih sulit untuk memahami itu. Sehingga Allah merintahkan Muhammad untuk menjawabnya dengan al-uslubul hakim menurut ilmu estetika bahasa dalam balaghah. Ya. Jangan dijawab seperti itu posisinya matahari di mana, bulan di mana, tapi jawablah manfaatnya. Yaitu apa? Ya. Qul fi ma manafi'u linnas. Katakan di dalam perubahan hilal itu dapat manfaat bagi umat manusia. Berkaitan dengan ini juga misalnya di dalam surat Yunus ayat 5 Allah berfirman walladzi ja'ala syamsa dhiya'an. Allah lah yang telah menjadikan matahari itu bercahaya. Wal qamara nuran. Sedang bulannya memberikan nur ya. Dan cahaya dengan nur itu ternyata dibedakan. Cahaya matahari cahaya, tapi bulan itu nur namanya. Jadi berbeda. Kita hampir sama. Cahaya ya diaan ya cahaya, nur juga cahaya. Tapi ternyata cahaya itu yang dipancarkan oleh matahari, sedang nur itu adalah bulan yang tidak terlalu memancar itu. Kemudian waqad darahu manazila. Kemudian Allah menetapkan tempat-tempat terbitnya yang berbeda-beda. Matahari biasanya kalau musim panas itu di arah selatan. Jadi kalau bulan Juli ke atas ya bukan, kalau musim panas ke utara ya. Dan musim dingin ke selatan, sehingga terbalik dibagi dua bumi ini, selatan itu ketika musim panas, utara musim dingin. Ketika utara musim dingin bulan Juli sampai Oktober Australia sana musim dingin ya. Tapi tidak menentukan tanggal tadi. Untuk apa Allah menetapkan itu? Gugusan planet, gugusan bintang, dengan masing-masing punya tempat terbit dan garis edarnya. Ternyata kata li ta'lamu adada sinina wal hisab. Agar kalian dengan itu mengetahui perhitungan bulan, perhitungan tahun itu. Ma khalaqa dzalika illa bil haqq. Allah menciptakan itu semata-mata al-haq. Semata-mata menunjukkan ketetapan yang pasti benar. Yufasilul ayat liqaumi ya'lamu. Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi mereka yang tahu dan mau tahu. Ini ayat 5 dari surat Yunus. Ya. Tadi surat Taubah, kita lanjutkan lagi. Kapan Allah menetapkan itu? Ternyata kata yauma khalaqas samawati wal ard. Fi kitabillah. Ya. Maknanya dalam ketetapan Allah. Ada yang menafsirkan sejak di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan itu. Jadi bukan ditetapkan dalam Al-Quran. Kitab di sini ketetapan maknanya yang itu sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz.
Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan haram, yaitu bulan-bulan suci. Ada 3 bulan yang berturut-turut dan itu sekaligus merangkap sebagai bulan-bulan haji. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi samping bulan-bulan haram juga bulan-bulan haji. Yang satu terpisah, yaitu bulan yang lalu. Hari ini masih bulan Sya'ban. Yang satu adalah bulan Rajab. Kalau bulan-bulan yang 3 itu bulan haji, bulan Rajab adalah bulan yang kita tahu. Di bulan itulah Allah mensyariatkan satu syariat yang sangat istimewa, ya, yang untuk itu satu-satunya makhluk termulia dihadirkan oleh Allah dengan izin khusus sampai bisa ke Sidratil Muntaha. Dan saya kira juga memberikan inspirasi bahwa manusia itu suatu saat akan bisa terbang. Di samping kita semua melihat kepada burung yang terbang itu. Saya kira manusia pertama yang terbang dalam arti sejauh itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan malaikat Jibril pun ketika akan sampai di Sidratil Muntaha, Rasulullah mempersilahkan Jibril untuk ke Sidratil Muntaha, tetapi Jibril menjawab, "Idza taqaddamtu ana ya Muhammad ihtaraktu." Kalau aku yang maju, aku akan habis terbakar. Wa idza taqaddamta anta ihtarakta. Tapi kalau kamu yang maju, maka kamu yang dapat izin untuk menembusnya. Dan kita tahu saat itulah desain satu syariat yang sangat berbeda dengan yang lain. Tidak 1 bulan sekali, tidak 1 tahun sekali, tidak seumur hidup sekali, tetapi jangan bahkan tidak sehari sekali, tetapi sehari minimal 5 kali itu. Dan itulah sholat. Yang intinya sholat, kata Rasulullah, mi'rajul mu'min. Waktu Rasulullah menerima itu mi'raj ke Sidratil Muntaha. Nah, bagi kita ketika sholat itulah kita bermi'raj, berhadapan langsung dengan Allah, berdialog langsung dengan Allah, sehingga larangan memotong depannya orang sangat luar biasa. Lebih baik menunggu 40 tahun daripada memotong depannya orang yang sholat, karena saat itu kita masih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inti sholat hanyalah li zikrillah, bukan untuk yang lain, hanya li zikrillah, ya, untuk selalu mengingat Allah. Dan kata Allah dalam surat Al-Ankabut, tujuan yang paling akbar itu hanyalah mengingat Allah. Dan kalau kita lupa Allah, pasti akan menimbulkan bencana yang dahsyat. Maka Allah berfirman, la takunu kalladzina nasullah. Orang beriman, jangan sekali-kali kamu menjadi seperti orang yang lupa Allah. Dan kalau lupa Allah, berarti bencana akan terjadi. Ya. Bencana pertama adalah kita lupa diri. Lupa diri, manusia lupa diri berarti lupa daratan. Dan kalau manusia seperti itu, dia sebenarnya hanya nama. Manusia hanya nama, tapi sebenarnya sudah bukan manusia lagi. Dan hari ini dengan iptek yang canggih, justru manusia yang paling menakutkan. Karena dengan ipteknya hanya manusia yang mampu
melumatkan planet bumi dalam hitungan menit, barangkali seperti itu. Ya. Maka kita untuk selalu ingat Allah. Dan namun demikian ketika kita sholat, ujian datang. Datangnya dari mana? Musuh bebuyutan kita. Ketika dia terusir dari surga yang namanya iblis dan setan itu, ya, maka minta tangguh untuk selalu menggoda anak cucu Adam yang menuju jalanmu yang lurus. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku kesempatan ya Allah, ya, sampai hari kebangkitan. Jadi iblis itu hidup terus sampai hari kebangkitan, tidak mati. Berikutnya bersumpah bima aqwaitani, karena engkau telah mensyatkan aku ya Rabb, ya Tuhanku, la'aqudalahum siratal mustaqim. Pasti aku akan menghadang anak cucu Adam, hambamu yang menuju jalanmu yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu adalah sholat itu. Maka kalau kita sholat itu justru segalanya jadi ingat, menggoda kita. Beda kalau kita nonton bola, nggak ingat yang lain. Kalau sholat itu segalanya ingat, karena itu memang menggoda kita. Kata Allah, mereka bisa melihat kita nggak bisa lihat dia. Gimana melawannya? Kan nggak maaf saja, jumlah mereka jauh banyak daripada kita. Sehingga mereka mengancam tidak satu lawan satu, tapi mengepung kita dari segala arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan masih ada lagi yang bisa mengikuti peredaran darah anak cucu Adam. Kalau itu setan yang dari jenis jin, termasuk iblis tadi. Beda kalau setannya setan manusia, tetap tampak ya. Maka tidak mungkin kita melawannya kecuali mendapat perlindungan dari Allah. Maka itulah kita diajarkan untuk beristiazah, meminta kepada Allah dari godaan musuh yang selalu menghadang kita kepada jalan kebaikan. Ya. Kemudian Allah berhak untuk mengistimewakan satu bulan, hari dan lain sebagainya. Dia yang menciptakan, dia yang punya kuasa, dia Rabb dari segala-galanya, maka ada hari yang diistimewakan. Hari Jumat, ada hari raya mingguan, ya. Nanti hadir dua hari raya tahunan, yaitu Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Kemudian tidak hanya itu juga, tetapi ada bulan yang lain juga yang di sini disebutkan, dan ini sudah di hadapan kita kira-kira hanya 5 hari ke depan. Ada bulan lain dari yang tidak masuk dalam bulan haji, tidak masuk dalam bulan haram, tapi ternyata ini jauh lebih istimewa dari 4 bulan yang lain tadi. Di dalam 4 bulan tadi, ya, yang itu ketetapan agama yang benar dari Allah, ya. Allah melarang di sana, fala tadlimu fihinna anfusakum. Dalam bulan-bulan haram jangan sekali-kali kalian berbuat kezaliman kepada dirimu sendiri. Ini maknanya apa? Bukan di luar bulan itu boleh berbuat zalim, tidak. Larangan berzalim pada diri sendiri itu berlaku sepanjang tahun. Terutama lagi yang 4 bulan. Jadi kalau bulan-bulan yang lain tidak boleh menzalimi diri sendiri, apalagi pada 4 bulan itu. Dalam konteks ini para ulama berpendapat, ya,
bulan-bulan itu, ya, bulan yang mulia itu, ya, kalau ibadah amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya, tetapi juga yang ini sering kita lupakan, perbuatan dosa juga dilipat gandakan dosanya. Dan ini khususnya apalagi nanti Ramadan yang akan segera hadir, insya Allah menemui kita semua. Ya, ya. Tentu lebih istimewa lagi kalau mendalimi orang lain. Mendalimi diri, merugikan diri sendiri, misalnya bermaksiat sekecil apapun, sudah termasuk berbuat zalim kepada diri sendiri. Dan lebih parah lagi kalau mendalimi orang lain. Juga ada orang lain yang istimewa, misalnya apa? Orang tua kita. Orang yang lebih tua dari kita. Para guru-guru kita. Dan puncaknya kalau masih juga mendalimi Allah dan Rasulnya. Dan hari sudah banyak semacam ini. Ya. Mengenai hukum Allah ketinggalan zaman. Hukum Allah tidak manusiawi. Hukum Allah ya tidak memberikan kesempatan untuk merehabilitasi diri. Hukum zaman kuno, zaman lalu sudah tidak pantas untuk sekarang. Itu sudah sangat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hari ini juga ada yang mengatakan bahwa manusia itu semuanya dimuliakan oleh Allah. Wa qad karramna bani Adam. Dan kami istimewakan ras makhluk yang lain. Tenal kasih menolak tafdila. Sehingga sudah tidak sepantasnya, bahkan semacam mengharamkan memanggil orang yang tidak beriman dengan orang istilah kafir. Ini secara tidak langsung sebenarnya kan menyalahkan Allah itu. Allah mengatakan, ya ayyuhal kafirun, katakan Muhammad, hei orang-orang kafir. Sekarang dilarang, ada yang melarang. Padahal Allah sendiri juga itu. Ya ayyuhalladzina kafaru. Dan makna ya ayyuhalladzina kafaru itu sebenarnya adalah hei orang-orang masih tertutup hatinya dari menerima hidayah iman. Bukan hei orang-orang yang menentang Allah, tidak. Hei orang-orang yang masih tertutup atau menutup hatinya dari menerima hidayah Allah. Seperti juga sekeruan kita, ya ahlal kitab, itu bukan Yahudi yang Nasrani, tidak. Umat yang pernah melihat kitab samawi seperti kita. Dirangkul sebenarnya itu, ya. Jadi apa lupa bagaimana ya bahwa melarang itu berarti menyalahkan Allah. Allah saja memerintah Nabi Muhammad kita untuk menyeru mereka dengan seruan yang simpatik, bukan seruan pemusuhan. Dan tidak semua manusia dimuliakan oleh Allah. Karena yang zalim tadi, apalagi mendaya Allah dan Rasul, dihinakan. Bahkan lebih hina dari binatang. Summa radatnahu asfala safilin. Ulaika al-an'am bal hum adall, kata Allah. Manusia semacam itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Atau kami jungkir menjadi makhluk yang terhina. Asfala safilin. Allah seperti itu, ya. Ya, kembali pada tadi, dosa pada bulan-bulan haram, apalagi bulan Ramadan yang lebih istimewa lagi, itu juga dilipat gandakan. Juga di tempat haram. Jadi di Mekah misalnya, kok di sana berbuat dosa. Dosa di sana juga dilipat gandakan 100.000 kali. Jadi luar biasa, namun ini seringkali ya, tidak pernah kita dengar. Ya. Tidak hanya pahala yang dilipat gandakan, berbuat dosa di dalamnya, maka di khusus fala tadlimu fihinna.
Jangan sekali kalian mendalimi meskipun hanya mendalimi diri sendiri. Apalagi mendalimi orang tua, mendalimi orang lebih tua dari kita, dan mendalimi Allah dan Rasulnya tadi. Bulan haram dilarang perang. Dan ini sejak syariatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan orang-orang musyrik pun mengaku mereka masih beragama agama Ibrahim. Sehingga mereka pun menepati ini. Namun kenyataannya ya mereka hampir seperti kita itu. Ya. Katanya menepati larangan tadi, tapi kadang-kadang mereka rubah itu. Sehingga Allah, kalau mereka melanggar itu, memerangimu di bulan-bulan haram, maka kamu pun boleh memerangi seperti mereka memerangi kamu. Dan Islam, perang dalam Islam hanya defensif. Maka waqatilul musyrikina kaffah, perangilah orang-orang musyrik itu secara total, sebagaimana kama yuqatilunakum kaffah, sebagaimana mereka memerangi kamu secara total. Jadi kita hanya boleh memerangi mereka kalau mereka memerangi kita. Jadi artinya hanya defensif, bukan ofensif. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan itulah bahwa Allah pasti akan bersama orang-orang yang bertakwa. Berikutnya lagi ini adalah penjelasan tentang sikap mereka tadi, yang mengaku agama Nabi Ibrahim dan mengharamkan bulan-bulan haram. Ternyata innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Nasi itu menunda-nunda. Ya. Ada terjemahan yang ngawur ya, yaitu apa, mungkin dikit-dikit tahu bahasa Arab. Ada riba nasi'ah. Itu diterjemahkan riba wanita. Dianggap sama dengan nisa, nasi'ah sama nisa. Mungkin dan nasi'atul aisyah yang Muhammadiyah mungkin. Aneh ya, riba nasi'ah, riba wanita. Oleh saka ngendi ya. Ya. Maksudnya riba yang karena menunda-nunda waktu itu. Nah, di sini inaman nasi itu adalah perilakunya orang jahiliyah. Mereka mengada 4 bulan suci, tapi kalau 4 bulan yang tadi ditetapkan tadi, apa nama, Rajab, Dzulqa'dah, Muharram tadi, kok punya sasaran empuk. Karena saat itu perang itu cari nafkah. Maka laku ketika langgar saja bulan haram, nanti diganti bulan lain. Jadi ditunda-tunda, digonta-ganti. Yang dengan itu berarti inamana ziyadatun fil kufri. Orang yang melakukan itu akan menambah kekufurannya pada Allah. Yuzallu bil ladzina kafaru. Dan dengan begitu menjadikan orang kafir semakin sesat. Yukhilluna aman. Suatu tahun dia menghalalkan yang haram tadi. Wa yuharrimunahu aman, mungkin tahun lain lagi berubah lagi. Yang haram dihalalkan, yang tadi yang halal diharamkan. Dikisahkan bahwa umumnya mereka ini terkait dengan di samping masalah perang yang kira-kira ada sasaran yang lebih empuk misalnya, atau juga dikait dengan perjalanan bisnis mereka yang pada musim panas bisnisnya ke arah utara, itulah rihlat as-saif. Karena panasnya Jazirah Arabia, maka mencari daerah yang lebih dingin, ke Syam. Itu pada musim panas. Pada musim dingin,
Rihlata syita mencari yang hangat itu ke arah selatan. Ke daerah Yaman sana. Itulah bisnisnya penduduk Mekah saat itu. Ke utara waktu musim panas, ke selatan waktu musim dingin. Ya. Mereka juga seringkali kaitkan dengan bulan-bulan haram tadi. Kok pas bulan haram misalnya, ya, digeser pada bulan yang lain. Inilah yang membuat mereka semakin kufur dengan itu. Kemudian untuk apa itu? Hanya seliwati'u ma harramallah. Segera untuk supaya menepati 4 bulan tadi, tapi diganti-ganti bulannya. Jadi kalau kita Ramadan misalnya, Ramadannya ke bulan Agustus, diganti bulan Desember saja, banyak hujan dingin kan. Ya, seperti itu. Hanya sekedar menepati 4 bulan, dan 4 bulannya ditukar-tukar. Berikutnya, zuyyina lahum su'u a'malihim. Ini kalau terjemahan harfiahnya, dihiasilah perbuatan jahat mereka itu oleh setan-setan. Artinya mereka digoda oleh setan sehingga merasa indah, merasa senang saja merubah-rubah tadi yang diharamkan oleh Allah tadi. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan sungguh Allah tidak akan beri hidayah kepada orang-orang kafir. Ini juga menyebut kafir juga Allah, ya. Kalau ada manusia zaman modern melarang, ini kan menyalahkan Allah, ya. Allah menyebut, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan masyaallah, ya. Meskipun Ramadan ini tidak tergabung bulan yang haram yang 4 itu, tapi Ramadan justru lebih istimewa lagi. Kenapa? Kata Allah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu Al-Quran turun. Jadi ini demonstrasinya Allah. Ya, karena Al-Quran kitabun mubarak, penuh dengan nilai tambah yang baik. Maka dituangkan ketika turun bersentuhan dengan waktu, kebetulan waktunya kok bulan Ramadan. Maka Ramadan pun mendapatkan berkahnya Al-Quran yang sangat luar biasa itu. Yang sholat fardu kita dikalikan 70 kali lipat pahalanya. Yang sunnah ditingkatkan sama dengan pahala yang fardu. Pintu surga dibuka lebar-lebar. Pintunya tutup rapat. Segala dosa sudah terhapus hanya karena puasa siangnya atau juga karena qiyam salat malamnya, tarawih maupun tahajud. Bisa dan itu semua adalah energi. Semua energi. Namun sumber energi sebenarnya bukan manusia. Kita sudah terbiasa membuat istilah SDM, sumber daya manusia. Padahal kita semua la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Tapi kok kita mengatakan sumber daya manusia. Ya. Sumber daya semua dari Allah. Hari ini dunia tergantung pada sumber daya minyak bumi. Minyak bumi milik Allah. Sekarang mau beralih dengan apa? Ya. Tenaga matahari, mataharinya Allah juga. Ya. Kita punya tangan, kita punya daya juga. Ini tangan dari Allah juga. Kaki kita, tendangan kakinya Ronaldo harganya sekian itu misalnya, itu juga dari Allah semuanya. Jadi sumber daya itu mestinya adalah Allah saja. Sehingga dunia diberi potensi saja, potensi daya. Ya mungkin lebih pas kalau
kita istilahkan potensi daya insani. Kitanya potensi daya insani. Lah, mendaya gunakan potensi itu ternyata kata pakar dari tes itu adalah teknologi. Dan ini mau Ramadan yang lalu saya dengar ini, sehingga Ramadan itu ternyata puasa teknologi. Hanya dengan puasa siang hari bisa punya energi menghapuskan dosa, melipat gandakan pahala. Dan khusus teknologi Al-Quran hanya menghasilkan nilai tambah yang baik. Tapi teknologi sekarang ya, ternyata juga tadi yang high tech itu sentuhan juga. Contoh paling gampang dalam kantong kita itu, kita sentuh. Jam bisa muncul, ya. Radio bisa diganti, TV diganti, kita bisa melihat sekarang kayak apa di London sana, hanya dengan sentuhan. Jadi teknologi canggih sekarang ini sentuhan saja. Tapi aneh teknologi canggih itu juga bisa membawa nilai yang negatif. Dengan sentuhan juga kata Vladimir Putin, dalam 30 menit Eropa Barat bisa jadi abu. Sentuhan. Dari itu saya menyimpulkan ternyata seluruh ajaran Al-Quran itu adalah teknologi. Tetapi hanya menghasilkan nilai tambah yang baik, yang berlipat ganda. Bukan yang membawa madarat. Apakah sholat, apakah puasa, atau haji, dan sebagainya. Ya. Bahkan umrah pun bulan Ramadan berubah menjadi setara dengan haji, dan bukan sekedar haji. Haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyikapi Ramadan, caranya apa? Ternyata semuanya juga dari Al-Quran. Siangnya puasa, tuntunan Al-Quran. Malamnya qiyam, tuntunan Al-Quran. Selalu siap berbagi, tuntunan Al-Quran. Selalu siap minta maaf dan memberi maaf juga tuntunan Al-Quran. Jadi Ramadan akan segera datang, itu ternyata menyikapinya juga dengan Al-Quran, karena penyebabnya juga Al-Quran. Sehingga buat kita ternyata memang Al-Quran segala-galanya, bahkan sampai masuk surga nanti pun Al-Quran juga akan memberikan syafaat kepada kita. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, inilah kajian saya pagi hari ini. Mudah ada hikmah dan manfaatnya, dan semoga kita bisa bertemu Ramadan dengan sempurna. Dan mudah-mudahan bukan Ramadan wadak, ya. Masih Ramadan lain yang bisa kita temui, dan kita bisa kembali pada Allah nanti pada saatnya sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min sakhatika wan nar. Allahumma fil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allah dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu wa tadabburahu ana'il wa atrafan nahar ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunal khasirin. Allahumma baligna Ramadan. Allahumma baligna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas khilafan bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.